Halo guys, kembali lagi bersama Mimin di channel Nafilm. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga masih pada sehat semua ya. Dan pada video kali ini, Mimin hadir kembali untuk meneruskan alur cerita dari Babang Shihao dalam Perfect World episode terbaru, yaitu Perfect World episode 221. Yang mana pada Perfect World episode 221 ini menceritakan Shihao yang akan melihat pertarungan keempat jenius 9 langit. Dan Shihao akan turun tangan setelah mengetahui alasan keluarga Feng ingin menekannya selama 10.000 tahun. Dan seperti apa alur cerita selengkapnya, jangan lupa pencet tombol like dulu jika kalian suka. Dan kita langsung saja masuk ke alur ceritanya. Terlihat di tebing reruntuhan abadi medan perang keluarga abadi, Shihao masih terus berusaha menghabisi Yuan Feng. Yuan Feng pun meminta Shihao tak menghabisinya karena dia cucu satu-satunya dari Yuan Jing. Yang mana karena itu, kakeknya pun tak akan melepaskan Shihao. Akan tetapi tanpa ragu, Shihao langsung menghabisi Yuan Feng dan berjanji akan menyatukan mereka berdua di alam baka. Saat jimat tulang milik Yuan Feng kemarin akan pergi, Shihao pun langsung menghancurkan itu. Karena benda tersebut bisa melindungi jiwa primordial Yuan Feng. Kemudian Shihao membuat tulisan di tebing batu menggunakan darah dari Yuan Feng tersebut, yang mana tulisan itu berisi jika Yuan Feng hanyalah seorang pecundang dan penyebab malapetaka, yang mana Shihao meninggalkan kutukan untuk memutus garis keturunan. Setelah itu Shihao merasakan getaran dari gelang di kepalanya melihat ada seseorang yang lewat di atas, dan dengan cepat pun Shihao langsung mengikutinya. Sementara itu di alam keluarga abadi, medan perang keluarga abadi, terlihat para jenius itu sedang bertarung satu sama lain. Shihao yang datang pun bertanya apakah Wangxi perlu bantuan. Akan tetapi Wangxi meminta Shihao mundur karena tempat ini bukan tempat yang bisa Shihao masuki. Setelah itu pun muncul Lu Tuo dengan menaiki bunganya. Dengan cepat pun Wangxi langsung berusaha menyerang Lu Tuo tersebut. Dan setelah itu pun keempat jenius ini akhirnya berkumpul juga di tempat ini. Shihao pun tak akan melewatkan pertarungan ini melihat mereka berempat sudah membangkitkan 3 bunga dao. Setelah itu terlihat jika Lu Tuo terus berusaha menahan serangan yang dikeluarkan oleh Wangxi. Dan dia meminta Wangxi agar lebih baik ikut dengannya bermeditasi dan memahami dao. Akan tetapi Wangxi mengatakan jika hidup manusia seperti papan catur, yang mana hati yang terikat maka akan terkekang. Terlihat Wangxi menggunakan kecapinya untuk memanggil pilar-pilar besar yang diselimuti naga. Dan terlihat para pelayan perang di bawah pun hanya bisa menahan kekuatan besar ini. Setelah itu pun muncul istana kuno dari teknik yang dikeluarkan Wangxi tersebut. Yang mana ternyata itu adalah transformasi istana langit, yaitu domain 3 bunga milik Wangxi. Tak tinggal diam begitu saja, karena Lu Tuo juga mengeluarkan domain 3 bunganya, yang mana itu adalah transformasi hutan bambu. Setelah itu pun, Lu Tuo juga mengeluarkan teknik cilin, yaitu salah satu dari 10 harta ganas. Yang mana kemudian Lu Tuo membuat tombak menggunakan bambu dari domainnya untuk melawan naga dari domain Wangxi tersebut. Terlihat semua orang pun masih berusaha menahan besarnya fluktuasi kekuatan mereka berdua ini. Di sini pun Wangxi berkata, meskipun Lu Tuo mengaku sudah lepas dari dunia fana, akan tetapi dia tetaplah orang dalam papan catur. Sementara itu terlihat jika Swan Kun menggunakan tongkat Vajra untuk menyerang You Yui. Shihao yang melihat itu sadar jika Wangxi bertarung secara terbuka dan menarik semua perhatian. Sementara Swan Kun dan You Yui diam-diam mengumpulkan kekuatan menunggu kesempatan untuk bertindak. Terlihat Lu Tuo langsung menghindar melihat You Yui yang menyerang menggunakan cahaya bulan warna-warni. Kemudian Swan Kun juga mengeluarkan domain 3 bunganya yang adalah transformasi gambar batu. Yang mana dia menggunakan itu untuk menyerang ribuan daun bambu yang diserangkan Lu Tuo tadi. Terlihat Shihao pun terus menghindari bebatuan yang berjatuhan tersebut. Di sini Shihao sadar jika tampaknya mereka bertiga sudah merencanakan serangan bersama. Dan Shihao mengakui jika strategi mereka benar-benar mendalam. Kemudian You Yui juga mengeluarkan domain 3 bunganya yang mana itu adalah transformasi hutan bunga. Dan terlihat Lu Tuo terluka karena serangan dari ketiga orang ini. Lu Tuo pun sadar jika satu tempat ini sedang diperebutkan mereka berempat. Dan dia bertanya siapa yang akan mendapatkan keuntungan jika mereka membunuh Lu Tuo. Kemudian terlihat jika Swan Kun kembali menggunakan batunya untuk membuat penjara batu melihat Wangxi yang berusaha mengejar Lu Tuo. Yang mana terlihat jika Wangxi pun langsung terjebak di dalamnya. Di sini Wangxi berusaha menyerang batu itu, akan tetapi terlihat jika batu itu terlalu kokoh untuknya.
Sambil mengeluarkan selendangnya, Yao Yue berkata jika dirinya akan membantu Wang Xi ini. Mendengar itu pun Si Hao tak menyangka jika Wang Xi dan Yao Yue yang adalah musuh bebuyutan akhirnya bisa berdamai. Akan tetapi terlihat jika Yao Yue ternyata tidak benar-benar menolong Wang Xi dan malah menggunakan selendangnya untuk lebih memperkuat penjara batu tersebut. Yang mana karena itu Si Hao langsung menarik kata-katanya tadi. Terlihat tongkat Vajra milik Xuan Kun pun kembali muncul dari bawah untuk menghabisi Wang Xi. Akan tetapi dengan cepat Si Hao menggunakan bunga daunnya untuk menahan pergerakan Yao Yue. Yang mana kemudian Si Hao juga menggunakan itu untuk menghancurkan selendang Yao Yue di penjara batu tersebut dan masuk ke dalamnya. Terlihat Yao Yue dan Xuan Kun pun tak tahu apa yang sedang mereka lihat tersebut. Kemudian setelah itu Si Hao langsung mengajak Wang Xi untuk kabur. Di sini pun Wang Xi mengeluarkan rune penambah kecepatan yang mana itu adalah harta warisan dari keluarga Wang. Yang mana karena itu Xuan Kun dan Yao Yue pun akhirnya harus kehilangan jejak dari Wang Xi ini. Di sini pun Si Hao mengakui jika orang-orang dari langit tanpa batas ini pandai bermain siasat karena ada 4 orang namun bisa ada 3 kubu. Di sini pun Wang Xi mengatakan jika dirinya tak membunuh mereka maka yang akan mati adalah Wang Xi. Yang mana jika ingin membunuh Xuan Kun dan Yao Yue, Wang Xi hanya bisa bersekutu dengan Lu Tuo. Mendengar itu Si Hao bertanya apakah klan abadi memang hanya memikirkan kepentingan pribadi. Setelah itu pun Si Hao melihat jika bebatuan di bawah mereka runtuh satu persatu. Yang mana melihat itu Si Hao bertanya ada apa ini. Dengan cepat pun Si Hao dan Wang Xi turun untuk mencari tempat bersembunyi yang aman. Dan Si Hao bertanya makhluk apa itu melihat seseorang yang tampak besar muncul di depan mereka. Di sini Wang Xi mengatakan jika itu adalah kultivator kuat yang dahulu gugur di medan perang. Yang mana tubuhnya dikubur di tanah obat dewa dan mempertahankan kesadaran spiritual. Oleh karena itulah dia bisa tetap ada di dunia ini. Wang Xi pun yakin jika obat dewa yang digunakan pasti luar biasa karena mayat kuno ini memiliki aura yang sangat menakjubkan. Dan Wang Xi berpikir jika obat dewa itu mengandung warisan jalan keabadian. Melihat kapal akademi berada di atas, Si Hao pun meminta Wang Xi sembuhkan luka di sini, sementara Si Hao akan pergi mencari tempat rahasia itu. Yang mana jika bertemu Yao Yue dan Xuan Kun, maka Si Hao akan membereskannya sekalian. Mendengar itu pun Yao Yue bertanya bagaimana Si Hao sangat percaya diri. Padahal Yao Yue dan Xuan Kun adalah kultivator dengan 3 bunga yang jauh melampaui tingkatan Si Hao. Akan tetapi Si Hao pun meminta agar Wang Xi percaya saja kepadanya. Tak lama setelah itu muncul banyak mata di langit, yang mana itu adalah teknik pencarian jejak rahasia klan Feng. Terlihat Wang Xi langsung mengeluarkan pelindung agar keberadaan mereka berdua tidak diketahui Feng Xingtian. Di sini Wang Xi tak menyangka jika mereka berempat bertarung hingga babak belur, namun Feng Xingtian malah secara diam-diam sudah mencari kesempatan. Di sini Wang Xi menyadari jika warisan yang diterima Feng Xingtian ini sudah mencapai supreme, melihat apapun yang terkena teknik itu langsung mati. Yang mana dari aura tadi, Wang Xi khawatir Feng Xingtian ini juga sudah mendapat teknik langit kegelapan kuno. Mendengar nama klan Feng, Si Hao pun teringat dengan informasi yang dia dapat dari ingatan Yue Ling. Di sini pun Si Hao meminta agar Wang Xi melepaskan gelang Vajra di kepala Si Hao dan Si Hao akan bekerja sama dengan Wang Xi. Yang mana saat Si Hao bertemu dengan 3 orang lainnya, maka Si Hao akan membunuh mereka demi Wang Xi. Terlihat Wang Xi pun bertanya apa yang akan Si Hao lakukan. Namun Si Hao mengatakan jika semua ini tak ada hubungannya dengan Wang Xi. Namun Wang Xi sekarang terluka parah dan butuh waktu memulihkan diri. Yang mana sekarang Wang Xi hanya bisa mengandalkan Si Hao ini. Terlihat Wang Xi menggunakan gelang Lingxi yang bisa merasakan keturunan keluarga Wang untuk melepas gelang Vajra di kepala Si Hao itu. Setelah Si Hao pergi, Wang Xi pun merasakan jika reaksi Si Hao terhadap Feng Xingtian begitu besar. Dan Wang Xi bertanya-tanya apakah orang ini adalah orang yang ditekan keluarga Feng. Sementara di puncak Taisu medan perang keluarga abadi, Xuan Kun masih menghadapi teknik dari Feng Xingtian tadi. Dan Xuan Kun mengakui jika klan Feng ternyata begitu sulit dihadapi. Si Hao yang melihat itu tak menyangka jika Feng Xingtian ternyata sekuat itu, karena bahkan seorang Xuan Kun sulit melarikan diri. Namun di sini Si Hao merasa aneh karena hanya ada Xuan Kun di sini tanpa ada Yao Yue. Setelah itu Si Hao melihat para murid dari 3000 provinsi yang sedang berjuang di tempat ini, yang mana mereka ini sedang ditekan oleh orang dari keluarga Feng. Akan tetapi Si Hao langsung menggunakan tebasan petir dari teknik Kaisar Petir untuk menghabisi orang-orang dari keluarga Feng ini. Dan kemudian Si Hao menggunakan teknik pencarian jiwa untuk mencari informasi tentang itu. Di sini Si Hao baru tahu jika alasan Si Hao ingin ditekan oleh keluarga Feng selama 10.000 tahun karena Huang adalah orang bermargasi, yang mana leluhur keluarga Feng pernah berselisih dengan praktisi kuat klan Qi dari 7 raja perbatasan, yang mana karena itu seumur hidupnya paling benci orang bermargasi.
Dan mereka juga tak ingin Huang ini masuk ke akademi bersama Feng Xingtian. Setelah itu pun, Si Hao menggunakan teknik petirnya untuk menghancurkan apapun dari keluarga Feng ini. Setelah itu teknik Feng Xingtian muncul lagi karena ada orang yang merusak rencananya. Akan tetapi terlihat jika Yao Yui langsung menghancurkan serangan yang mengarah ke Si Hao tersebut. Dan Yao Yui berkata jika mereka berdua harus bertempur dengan Feng Xingtian ini, yang mana Si Hao harus membantunya sama seperti Si Hao melindungi Wang Xi. Si Hao pun berkata jika dirinya tak ada hubungan dengan Wang Xi, akan tetapi membunuh Feng Xingtian, Si Hao harus melakukannya. Di sini terlihat jika Xuan Kun yang bergerak lebih dulu. Tak lama setelah itu pun Feng Xingtian muncul karena merasa banyak orang yang mengacaukan rencananya. Saat akan menyerang, Yao Yui terkejut karena Feng Xingtian ini auranya kacau seperti bukan sifat aslinya. Dan dia bertanya-tanya sejak kapan klan Feng mempelajari teknik jahat seperti ini. Di sini Si Hao merasa jika teknik yang dikeluarkan Feng Xingtian ini seperti milik makhluk abadi dari domain asing. Dan terlihat Feng Xingtian mengeluarkan transformasi neraka, yaitu domain 3 bunga milik Feng Xingtian. Dengan cepat pun, Yao Yui dan Xuan Kun menahan serangan dari Feng Xingtian itu, yang mana terlihat ledakan besar akibat dari kekuatan mereka bertiga tersebut. Setelah itu pun, muncul istana primordial di tempat ini, yang mana Si Hao merasakan ada aura Upa Dewa di dalamnya. Si Hao pun dengan cepat memeriksa tempat itu menggunakan teknik mata ilahinya, yang mana Si Hao menemukan ada binatang kecil Upa Dewa, yaitu penjelmaan dari anggrek daun api. Kemudian terlihat jika mereka bertiga pun berusaha untuk masuk ke istana tersebut, yang mana Feng Xingtian melihat ada orang dengan aura kegelapan yang terus mengawasi mereka. Di sini terlihat Feng Xingtian berusaha menyerang Yao Yui dan Xuan Kun karena mereka terus mengikuti dirinya. Dan terlihat Xuan Kun langsung menggunakan batunya untuk menahan teknik yang sangat beracun itu. Di sini pun Yao Yui tak menyangka jika jenius bermartabat dari keluarga Feng bisa terjatuh menjadi sosok yang begitu puas. Kemudian Feng Xingtian pun menggunakan darahnya untuk membuka sebuah portal, yang mana kemudian muncullah pasukan dari domain asing yang menyerang mereka berdua. Di sini pun Yao Yui melihat jika Feng Xingtian terus menuju Oba Dewa itu, yang mana Yao Yui merasa jika Feng Xingtian mendapatkan Oba Dewa, maka mereka berdua pasti akan mati. Kemudian terlihat jika Xuan Kun menggunakan batunya untuk menyerang Feng Xingtian itu. Akan tetapi Feng Xingtian masih selamat dan mereka berusaha terus mengejarnya. Kemudian terlihat Feng Xingtian menggunakan tekniknya untuk terbang lebih cepat, yang mana hal itu membuat mereka berdua terkejut karena Feng Xingtian ini hampir meraih Oba Dewa tersebut. Akan tetapi terlihat jika ada serangan pedang dari arah depan, yang mana ternyata itu adalah Si Hao yang sudah berubah menjadi banyak dan mengepungnya. Terlihat Feng Xingtian seperti dirasuki kekuatan jahat melihat Si Hao yang berusaha menghabisinya. Kemudian Feng Xingtian mengeluarkan pedang dari teknik jalan dewa bentuk silang yang adalah teknik surgawi kuno kegelapan keluarga Feng, yang mana dia menggunakan itu untuk menghabisi semua orang di tempat ini. Akan tetapi Si Hao pun langsung mengeluarkan teknik 6 jalan reinkarnasi untuk melawan itu. Dan pada Perfect World episode 222, Si Hao pun akan menghadapi Feng Xingtian dengan menggunakan tekniknya tadi, yang mana kemudian terlihat jika pasukan dari domain asing akhirnya muncul untuk memulai perang besar. Dan itulah guys alur cerita Perfect World episode 221 ini. Ternyata keempat jenius kemarin kekuatannya besar juga ya melihat pertarungan mereka berempat tadi. Dan seperti apa pertarungan Si Hao melawan keluarga Feng, kita tunggu saja dalam Perfect World episode 222. Akhir kata, selamat tahun baru Hijriah dan see you next episode.